3K-nya ada 9 orang. Guru yang berkualifikasi S2 ini 8 orang. Pengajar praktik ada 2 orang. Dan ini menyusul lagi calon pengajar praktik 2 orang. Kita juga mempunyai calon guru penggerak. Nah, ibu-ibu semua ini ada 7 orang. Mudah-mudahan berhasil ya. Aset siswa kita itu ASN mewakili kabupaten 3 provinsi. Selanjutnya juara umum FLS 2N. Selanjutnya juara umum O2SN untuk Aceh Timur ya tahun 2023. Duta Jendri tahun 2023. Untuk lulusan ke perguruan tinggi tahun 2024 kita lulus 86%. Nah, Pak, bagaimana dengan modal sosial atau aset sosial di sekolah kita, Pak? Aset sosial ini sekolah kita kan sekolah boarding. Jadi ini kerjasama untuk mensukseskan sekolah ini juga perlu ada kerjasama. Itu kerjasama pertama dengan wali siswa. Itu sangat dibutuhkan. Kunjungan sosial bagi warga sekolah. Bagi warga sekolah yang namanya sekitar masyarakat sosial, melakukan kunjungan-kunjungan apabila ada salah satu warga kita yang menimpa musibah, baik sakit maupun yang ada musibah atau meninggal. Selanjutnya komunitas belajar sekolah baik di MGMP maupun di platform Merdeka Belajar. Nah, selanjutnya kerjasama dengan alumni SMA Unggul. Selanjutnya kerjasama sekolah dengan Polsek yaitu Babinsa. Baik Pak, untuk yang berikutnya akan saya lanjutkan. Ini terkait dengan modal yang ada hubungannya dengan politik. Bagaimana nih Pak aset modal politik yang sudah berjalan di sekolah? Ada kebijakan. Apel pagi kita laksanakan setiap pagi bersama dengan Puskesmas, dengan kepolisian, dengan orang yang tentang COVID, apalagi sekarang tentang kesehatan anak-anak kita, terutama yang putri nih, kita selalu dibekali dengan obat tambah darah ya. Selanjutnya kerjasama dengan BNN, ini kita sudah lakukan MOU berkaitan dengan apalagi kita di Aceh nih. Kita di Aceh ini kan masalah narkoba ini kan mudah sekali. Ya. Selanjutnya kerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Ini kita sudah lakukan kerjasama dengan universitas terdekat yaitu Universitas Samudra, pembimbingan anak-anak kita untuk mempersiapkan kegiatan Olimpiade. Selanjutnya kerjasama dengan Politeknik Lok Sumawe, yaitu di bidang pembimbingan atau perakitan robotik. Baik Pak, saya Rahmayani SDD, Guru Desa Unggul. Saya akan membahas tentang modal agama dan budaya. Bagaimana kita tahu di sekolah kita ini ciri khasnya sebagai sekolah boarding pasti kegiatannya sangat full Pak ya. Dan 3 tahun belakangan ini saya lihat SMA Unggul ini semakin maju, semakin berkembang, terutama di bidang modal agama dan budaya. Cuman tentunya kami ingin menggali lagi dari Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, modal agama dan budayanya yang semakin berkembang ini apa aja? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan modal agama dan budaya, di sini kita juga toleransi beragama tetap kita jalankan bersama. Selanjutnya siswa kita di sini sholat bersamaan 5 waktu. Selanjutnya rohis yang kita lakukan setiap Jumat. Pengajian malam ini dilakukan oleh Tengku Tengku yang dilakukan dengan kurikulum Dayak. Selanjutnya wirid yasin rutin setiap malam Jumat. Selanjutnya sholat duha, puasa sunnah, dan PHBI, perayaan hari besar Islam. Contoh Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lainnya. Ada juga kita program tahfiz Pak ya. Nah, kita ini sudah ada tapisnya, yang putri ada 2 kelas dan putranya ada 1 kelas. Saya di sini apa saja? Ya. Fisik
sekolah kita ini dilengkapi dengan pagar yang permanen, pos satpam. Nah, pos satpam ini juga yang permanen. Di sini ruangan pas sekolah, ini ruangan saya, bisa dilihat, yang bisa dilihat apa? Kamera ini dilihat ruangannya dilengkapi dengan AC, nyaman. Selanjutnya CCTV, selanjutnya WiFi, ini 24 jam. Baik Pak, saya Darmita dari CGP Angkatan 11 Aceh Timur. Ini akan menanyakan modal atau aset selanjutnya ya Pak. Bagaimana modal lingkungan atau modal alam yang ada di sekolah kita ini Pak? Berkaitan dengan modal lingkungan atau alam, lingkungan sekolah kita ini baik di sekolahnya maupun di asramanya ini udaranya sangat asli, sejuk sekali, nyaman pagi-pagi ya, dan sore-sore itu sangat nyaman di sekolah kita ini. Selanjutnya itu ditanaman dengan pohon-pohon keras ya, ada pohon-pohon batang-batang yang keras dan apa. Selanjutnya dan juga kita menanam pohon-pohon buah-buahan, juga bunga-bunga ya. Jadi sangat nyaman ini ya, lingkungan sekolah kita ini. Selanjutnya lingkungan sekolah kita ini bebas kebisingan ini. Jadi ini kalau kendaraan lewat memang tidak terdengar ini, nyaman sekali. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Berarti modal lingkungan aset alam di sekolah kita ini sangat nyaman ya Pak untuk belajar anak-anak ya. Ya, terima kasih Pak. Pak, izin saya melanjutkan dan bertanya mengenai modal finansial yang ada di sekolah. Kira-kira apa saja ya Pak? Baik, pemerintah memberikan kita ini dana BOS, ya, biaya operasional sekolah, sama seperti sekolah-sekolah yang lain pada umumnya. Yang kedua, ini kita ini ada untuk sumbangan pendidikan. Ini diberikan oleh wali siswa untuk kegiatan sifatnya ekstrakurikuler dan jalannya kegiatan keagamaan dan kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Selanjutnya ada BOS boarding. BOS boarding ini diberikan oleh pemerintah Aceh untuk sekolah boarding. Nah, itulah 3 sumber dana yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah Pak, sudah selesai. Kami melakukan wawancara ya dari CGP Angkatan 11 mengenai pemetaan 7 aset, modal aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh SMK Aceh Timur. Terima kasih Pak atas wawancaranya dan informasinya dan waktunya yang menambah wawasan kami semua. Oke, terima kasih Bu atas wawancaranya ya. Juga Ibu sebagai calon-calon guru penggerak, kita bisa bekerja sama untuk pertumbuhan dan kemajuan sekolah kita untuk akan datang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Rayana, Mali, Medina sudah bersedia hadir kembali untuk diwawancarai. Saya akan bertanya dulu tentang modal manusia. Menurut kalian para siswa, apa saja yang bisa menjadi aset manusia di sekolah kita? Jadi aset manusia itu ada kapsek, ada guru, ada siswa. Jadi kalau di kapsek itu menurut pendapat Medina pribadi, Pak kapsek itu orangnya baik, dia mau mendengarkan aspirasi anak-anak atau kebutuhan dan kekurangan yang ada di asrama. Pak kapsek juga wawasannya luas, kami suka cara bicaranya juga bagus menurut pendapat Medina pribadi. Kalau menurut kami dari dua, pertama kami emang guru di sini disiplin, kalau masuk tuh mengajar tuh disiplin, terus cara mengajarnya pun kreatif, banyak cara, ada yang dengan cara main, tergantung cara murid supaya mudah untuk memahami pelajaran. Kemudian gurunya itu juga ramah, sangat baik-baik lah, cara ngomongnya pun mudah dipahami. Jadi Rena, kalau misalkan dari Rena itu tenaga administrasi sekolah, itu Rena
PU untuk bayar SPP itu orang-orang di tata usaha itu baik-baik, habis itu ramah-ramah. Alhamdulillah kami masalah di masa prestasi ini olimpiade kami pernah mengikuti di sekolah ini pas kelas 2 alhamdulillah rezeki di tingkat kabupaten juara 1. Aku nanya tentang modal sosial, kira-kira dari Mali, Medina, Rehana itu apa ya modal sosial yang ada di SMA ini? Oke, sekarang Mali. Jadi kalau modal sosial ini kita ada kunjungan saat ada siswa atau orang tua siswa yang mengalami musibah. Nah, pada saat Ini bagian yang ketiga, namanya politik, modal politik. Salah satu adalah aset juga yang kita miliki. Menurut Rehana, Malik, sama Medina yang kalian tahu, kira-kira seperti apa kita mempunyai modal politik di sekolah kita? Menurut kami dengan di SMA Unggul ada kerjasama juga dengan pihak Puskesmas. Jadi pas kegiatan sekolah sehat kemarin itu kita dari SMA Unggul juga ada kerjasama dengan Puskesmas dalam penelitian video. SMA Unggul juga bekerjasama dengan pihak Bimbel, yaitu Bimbel Master sama Indonesia Operation. Dan juga ada kita di sini kelas 1 sama kelas 2 ada bahasa Inggris, kita bersama dengan FL dan Edu. Izin Rehana, Malik, sama Medina ya di bagian ini tentang menguatkan agama dan budaya. Tentunya kan sekolah kita karena sekolah asrama pasti kekuatan yang kita miliki berbeda dengan sekolah lain. Mungkin dari pendapat anak ibu Medina, Malik, atau Rehana bisa menjelaskan apa saja yang kita miliki di modal agama dan budaya. Menurut Medina, modal agama yang kami lakukan sering dilakukan di asrama itu kayak sebenarnya kalau pagi itu kami sholat subuh berjamaah, sholat semua itu yang wajib-wajib berjamaah. Habis itu kadang juga yang ada kesempatan kalau misalnya habis sholat isya nggak mau buang-buang dulu, dia ada juga sholat malam, sholat witir dikerjakan. Habis itu karena udah kelas 3 jadi banyak-banyak doa sekarang, mau sholat Tuhan, sholat witir itu sering dilakukan. Desi akan bertanya kepada Medina, Malik, dan Rehana ini terkait dengan modal fisik. Nah, yang kelihatan nih menurut kalian bertiga, apa nih modal fisik yang luar biasa yang mendukung ada di SMA Unggul ini? Nah, karena kita di asrama sudah pasti kita ada makan di asrama. Yang disediakan di asrama di SMA Unggul ini adalah dapur. Yang dalam dapur tersebut isinya sangat luas dan ada bibi-bibi cantik yang dan bibi-bibi itu pun sangat berpengalaman karena mungkin sudah lama masaknya di sini, jadi enak-enak semua makanan bibi masakan bibi. Dan juga ada kantin di sini, mungkin jam istirahat kan ada kantin, dan kantin di sekolah ini adalah kantin sehat. Ternyata gak lupa SMA Unggul itu ada wifi 24 jam. Wah, itu luar biasa ada wajib. Terus apa lagi? Terus juga di SMA Unggul itu ada Infocus. Jadi kita di sini setiap belajar di kelas mau menggunakan Infocus itu udah ada penetapan Infocus. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya di sini modal lingkungan alam. Jadi kan di sini kan sudah hampir 3 tahun ya tinggal di sini bersama di sini. Kira-kira menurut kalian modal lingkungan apa yang ada di Unggul selama Modal lingkungan ada Bu, kayak misalnya kami sering nih belajar di luar. Kalau misalnya Bu panas, kami belajar di luar kayak gitu. Karena kan sekolah kita ini rindang, masih asri, masih banyak-banyak pohon yang belum ditumbang-tumbangi. Jadi Bu belajar di luar ya Bu, panas ya. Jadi duduk di bawah pohon itu kan dingin. Ada juga Bu tumbuhan di sini yang nggak bisa dikonsumsi tapi bisa menghasilkan cuan. Yang isinya ya adalah sawit. Karena di daerah sini dibuat pagaran besar yang diceritakan Mall Medina adalah kebun sawit. Nah, di sini juga ada beberapa pohon sawit yang tiap misalnya musimnya itu bisa dipetik dan mendapatkan cuan lebih. Oke, mungkin ini modal yang terakhir ya dengan saya, yaitu terkait modal finansial. Kalau tadi kami dengerin dari yang kalian sampaikan dari pertama sampai sebelum terakhir tadi, kita berbicara tentang banyak hal yang terkait dengan yang saya akan bahas ini, yaitu finansial. Segala sesuatu di sekolah ini
nggak bisa berjalan kalau menurut saya tanpa adanya cuan tadi kan. Nah, begitu. Jadi menurut kalian nih, sekolah kita ini modal finansialnya itu berasal dari sumber mana aja gitu, yang sepengetahuan kalian ya. Oke, silakan. Siapa nih yang mau jawab? Oke, boleh, silakan. Kalau yang kami lihat ada dapat dana dari pemerintah daerah sini itu memberi dana untuk membangun kelas-kelas yang baru supaya lebih nyaman lagi untuk ditempatin siswa-siswa. Jadi ada bantuan dari pemerintah. Oke, mungkin yang lain ada dari mana lagi kira-kira yang kalian ketahui? Dan pembayaran uang komite Itu biasanya dipakai untuk les, untuk kebutuhan siswa juga, banyak kebutuhan siswa, kegiatan-kegiatan yang positif, misal les ataupun eskul, pengajian malam, itu uang makan juga kan itu di sini ada makan, pasti kita bekerjasama juga sama sekolah dalam pembayaran makannya ya. Berarti dari orang tua, dari siswa, untuk siswa juga ya Naya, dimusyawarahkan dengan wali siswa itu diperuntukkan untuk kegiatan siswa ya. Karena sekolah kita kegiatannya tadi kalau yang dari kalian ceritain kan sangat banyak ya Naya. Sumber informasi kami dari kalian ini luar biasa, penjelasannya sangat akurat, sangat detail. Kami sangat bersyukur kami punya siswa-siswi yang membanggakan seperti kalian. Semoga nanti sukses ya. Amin. Oke, karena saya yang terakhir berarti kita tutup. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kami juga sukses juga nanti insyaallah dalam pembelajaran. Dan saya akhiri, kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.